Oke, halo teman-teman. Sebelumnya salam kenal, selamat sore. Nama saya Imam Solihin. Instagram saya Solihin. Boleh teman-teman kalau mau nanya atau mau mengeksplor lebih lanjut tentang AR, bisa eh, nanya ke Instagram saya juga. Terus saya merupakan salah satu kolaborator dari Siva dan Majalab yang menyediakan kemarin AR Try-On dan juga AR Fashion Show di BDFW, Bali Digital Fashion Week, yang masih berjalan hingga minggu ini. Uh, aku merupakan AR artis, sebenarnya individual, tapi belakangan aku juga merasa perlu untuk membuat case studio saya sendiri, Iraga Immersiva. Ini benar-benar masih baru banget, bahkan ini launching logonya pertama kali di BDFW. Oke, ini sedikit dari saya. Ini dari tahun 2022, saya merupakan Meta Certificate AR Creator. Jadi ceritanya kemarin itu kan setelah banyak kreator yang udah berjoin dengan Meta, tapi klien dari brand itu kesulitan untuk gimana sih cara memilih ibaratnya kreator. Jadi mereka akhirnya membuat sertifikat, semuanya diberikan gratis buat semua peserta kreator dari seluruh dunia. Nah, ternyata hanya ada kurang dari 100 orang. Nah, saya salah satunya di kreator yang masuk mendapatkan sertifikat ini. Lalu tuh tahun kemarin ada juga, tahun ini sih masih 2022 ya sekarang ya, aku memenangkan lomba AR dari Meta juga. Kebetulan ini juara 4 terbesar ini merupakan kompetisi yang bergengsi lah di dunia AR yang di platform dari Instagram ini, yaitu Metaspar. Lalu aku juga merupakan salah satu dari orang Indonesia yang mempresentasikan kurikulum tentang Spark AR di Indonesia bersama dengan 2 kreator lainnya. Lalu ada juga aku kompetisi di Indonesia, menang juga. Jadi itu sedikit dari achievement di 2022. Terus lanjut, how I start. Aku ngerasa background ini ngerasa cukup penting untuk dijelaskan. Kenapa? Karena tadi juga banyak teman-teman yang nanya kan gimana sih Siva memulai digital fashionnya gitu. Begitu juga dengan AR gitu. Aku ngerasa background ini udah nggak relevan lagi dengan apa yang kita ambil sekarang. Aku sendiri nggak ada hubungannya sama coding. Aku merupakan communication studies di UGM. Waktu kuliah, aku ngelihat banyak teman-teman yang kuliahku di komunikasi ya, jadi dia bukan profesional, artinya memang tidak diarahkan untuk mendapatkan profesi tertentu selama kuliah. Jadi ini salah satu keuntungan aku jadi bisa banyak mengeksplor hal di luar bidang komunikasi itu sendiri. Akhirnya aku ngelihat teman-teman banyak yang fokus ke bidang-bidang non profesional, misalnya teman-temanku udah ada yang pengen jadi musisi dari awal, udah ada yang pengen jadi sutradara, ada yang pengen jadi, itu udah kelihatan dari awal semuanya tuh. Tapi kok aku pribadi ngerasa aku cepat bosenan ya, belajar musik sebentar bosan, belajar film sedikit bosan, fotografi sedikit bosan. Nah, akhirnya aku paham bahwa diriku merupakan generalis. Aku senang dari berbagai bidang disiplin. Nah, akhirnya dari background itu aku ngerasa kayaknya bidang yang sosok buat aku nih kayak entrepreneur atau desainer, karena ini punya kaya dari perspektif. Akhirnya aku memutuskan bisnis, jadi entrepreneur, bisnis. Sorry, anak saya lagi bisnis. Dan ketika bisnis, aku menjual mainan anak-anak. Salah satu yang terakhir itu mas, mainan kayak Montessori, semacam kayak gitu. Aku juga melakukan produksi kayak perkayuan, kayak melakukan ya semacam pertukangan lah, semuanya banyak yang saya kulik gitu bersama dengan partner saya lainnya. Nah, selama mengerjakan hal tersebut, aku tahu di market tuh ada filter Instagram. Gimana sih cara bikin filter Instagram? Aku pengen tahu, aku pengen menerapkan itu di dalam bisnis saya. Terus akhirnya aku mulai terterpa nih dengan augmented reality, belajar benar-benar dari awal.
memang nggak ada background coding sama sekali. Dan sampai sekarang memang belum bisa coding juga. AR terkesannya kan memang sangat teknikal, sangat kayaknya berat, komputer, spatial computing. Kenyataannya sekarang udah dibuat sederhana mungkin sehingga kreator-kreator yang nggak punya background coding sekalipun bisa. Terus aku sekarang bekerja freelance. Klien utamaku merupakan klien di London. Aku mengerjakan project buat Dior, buat Tommy Hilfiger, dan semacam luxurious brand lah yang mereka handle bersama tim saya juga. Oke, sekarang kita mulai langsung ke augmented reality. Augmented reality ini teman-teman mungkin mengenalnya sebagai metaverse, gitu, salah satu bagian dari metaverse. Aku sendiri nggak ngerasa metaverse definisi yang cocok untuk menjelaskan lingkup ini ya, karena aku lebih suka, kita nih secara teknikal, kita lebih suka ini menyebutnya bagian dari extended reality. Yang pertama, extended reality ini memayungi AR. AR itu augmented reality. Jadi kalau teman ada di dunia nyata, lalu di dalam gawai atau di handphonenya atau di kacamatanya menambahkan objek 3 dimensi ke dalam dunia nyata tersebut, itu masuknya kita menyebutnya AR. Itu ibaratnya definisi yang lebih simpelnya lah gitu ya. Kalau VR, kita benar-benar imersif, masuk pakai kacamata, kita seolah-olah ada di dunia lain. Itu kita bisa menyebutnya VR. Nah, lalu ada juga MR, namanya ada MR namanya mixed reality. Itu adalah gabungan antara AR dan VR. Sebenarnya definisinya masih random nih, pokoknya kalau bukan AR dan VR atau diantaranya kita nyebutnya mixed reality. Terus ada tipe augmented reality. Tipe augmented reality ini berdasarkan platform yang digunakannya ya. Yang pertama web AR. Ketika teman nggak perlu install apapun, cuma butuh link, teman-teman hanya butuh link, itu lalu taruh di browser dan masuk ke dalam augmented reality tersebut, berarti teman-teman menggunakan web AR. Nah, kalau teman-teman butuh install aplikasi dulu, lalu baru bisa diaplikasikan, itu berarti teman-teman menggunakan app AR. Nah, yang paling terbaru ini bisa disebut sebagai social AR. Sebagaimana teman ketahui, kalau teman-teman udah pakai Instagram, udah media sosial seperti TikTok atau Snapchat, kita bisa bikin filter, muka kita ada hidungnya jadi hidung anjing atau lidah, itu masuk ke dalam social AR. Nah, social AR ini merupakan fokus saya sendiri, untuk berkarya ya sebenarnya. Nah, kenapa social AR yang saya pilih? Kenapa? Karena user experience ketika teman-teman menggunakan web AR itu dulu nggak smooth banget ya. Bayangin aja teman-teman harus link dulu, terus ke web dulu, dan biasanya rada lambat, semacam kayak gitu. Nah, atau enggak AR itu kan berarti kita harus install dulu, kayaknya nggak smooth banget. Namun ketika Snapchat atau Meta atau TikTok ini mengeluarkan platform mereka sendiri, itu menjadi luar biasa menarik banget sih buat aku. Bayangin teman-teman bisa berkarya di dalam platform ini, terus teman-teman bisa direspon sama user dari seluruh dunia, dan bisa juga di-share juga. Jadi karya teman-teman bukan lagi di galeri yang bisa ditonton, bukan lagi cuma online yang bisa di-likes doang, ibaratnya cuma interaktif, tapi dengan augmented reality teman-teman bisa ibaratnya mess up karya aku sendiri, di-share, dan impresinya itu bisa jutaan dan miliaran, bahkan di seluruh dunia. Dan aku bisa ngeliat sendiri, ternyata orang ini makanya kayak gini, orang ini, kok dia punya ide kayak gini ya dari filter aku sendiri. Nah, ada 3 social AR yang cukup paling populer. Yang pertama ini Snapchat, platformnya adalah Lens Studio. Ini bisa dibilang yang paling pertama banget dari augmented reality social AR tadi ya. Nah, dia ini sayangnya di Indonesia nggak begitu banyak yang pakai, tapi karena di Snapchat dan Lens Studio ini yang paling pertama, teknologi mereka itu udah yang paling canggih banget. Kalau teman-teman bisa fashion, kemarin terus terang aku juga sedikit menggunakan Lens Studio buat fashion AR kemarin. Lalu
Lens Studio ini sayangnya nggak ada marketnya di Indonesia, jadi orang Indonesia jarang banget untuk mempelajari Lens Studio. Lalu ada Meta Spark AR. Meta Spark ini bisa dibilang yang paling memudahkan banget. Meta ini tadinya dia pengen beli Snapchat, tapi nggak ditolak. Jadi kemungkinan besar mereka mendesain aplikasi di mana yang Snapchat sebelumnya disempurnakan dari Snapchat. Dan jadinya Meta ini menjadi produk yang sangat simple banget, yang paling sederhana banget. Kalau teman-teman kreator yang baru mau memulai, Meta ini aku yang paling rekomendasiin banget karena dia simplify banget semuanya. Tapi kalau teman-teman mau paling canggih gitu, Lens Studio bisa dibilang yang ini pendapat aku pribadi ya. Lens Studio bisa dibilang yang paling mutakhir lah ibaratnya. Lalu yang terbaru baru tahun kemarin TikTok ini juga mengeluarkan platform mereka sendiri di mana teman-teman ini bisa membuat filter untuk efek house untuk TikTok. Dan TikTok ini bisa dibilang paling cepat viral ya. Memang algoritma dari sosial medianya sendiri dia paling bagus, paling mudah viral, paling tenar semacamnya. Jadi aku simpulkan Snapchat ini paling canggih, Meta ini UX-nya paling sederhana, dan efek house dari TikTok ini bisa dibilang yang paling mudah viral, tapi sayangnya karena dia baru tahun kemarin, aku ikut bantu sebagai beta testingnya, dan fiturnya belum sebanyak saingannya yang lain. Lalu lanjut, tantangan augmented reality. Tantangan terbesar dari augmented reality adalah file size. Jadi gimana caranya sih supaya filter atau efek yang kita buat itu menjadi simple banget dari size, karena ini dirender secara real time. Jadi kalau tadi Siva mendemonstrasikan dia pakai cloud simulation, dicoba sedemikian rupa, direndernya lama banget, cukup lama lah kalau dibandingkan AR, karena AR kan real time ya. Kita harus membuat file size-nya itu sesederhana mungkin. Kalau kemarin aku kolaborasi dengan Siva, itu aku harus bekerja sama lagi dengan 3D artist untuk membantu mensimplify apa yang telah Siva buat. Jadi untuk AR kendalanya adalah file size. Yang kedua adalah meniru dunia nyata. Gimana caranya augmented reality ini bisa mengikuti sebut saja fisika, misalnya kita pakai antingnya itu bisa mengikuti dengan sesuai, itu kita gimana caranya membuat simulasikan itu dengan matematika atau dengan pemrograman, baik itu secara script ataupun pemrograman yang simple. Tapi terdengarnya memang menyeramkan, tapi banyak teman-teman yang udah bantu, yang udah ibaratnya buat template untuk membuat semacam fisika, simulasi kain, dan lainnya. Terus ini berinteraksi dengan dunia nyata ya. Selain itu, karena AR menambahkan objek ke dalam dunia nyata, gimana caranya dia bisa berinteraksi dengan dunia nyata. Itu salah satu dari tantangan augmented reality. Lanjut, augmented reality capabilities. Ini mulai teknis ya. Mudah-mudahan teman-teman di sini nggak terlalu pusing dibuatnya. Tapi teman-teman bayangin kalau ketika membuat augmented reality, itu input yang kita masukkan ke dalam komputer atau HP kita, itu sebenarnya cuma satu lembar gambar doang. Ya kan? Gimana caranya kita bisa ngikutin muka, tapi dengan satu image gambar doang. Itu salah satu, tapi itu sebenarnya udah dikelola sama platform kita ya, bukan kita sendiri yang harus memberikan learning kepada efek kita, tapi udah disediain sama mereka. Nah, target tracker ini atau image tracker itu adalah gimana caranya kita melihat gambar tertentu, lalu kita scan, nah gambar tersebut mengeluarkan efek-efek tertentu. Kalau face tracker berarti mendeteksi muka. Kalau plane tracker berarti itu sudah dilatih device-nya dari platform misalnya Spark AR tadi untuk mendeteksi lantai. Berarti benar-benar hanya dari satu gambar yang ada video di kamera kita, mereka bisa mempelajari banyak tracker-tracker ini sih. Lalu selanjutnya ini adalah
yang lebih advance lagi, gimana augmented reality itu dia sangat terpengaruh oleh fitur-fitur baru dari HP. Kalau tadi kan cuma image doang ya, cuma dari gambar doang, misalnya gambar yang kita lihat itu dia bisa mendeteksi wajah. Sekarang kalau sebut saja HP kita tambah canggih, misalnya ada lidarnya sekarang, wah berarti ada suatu kemajuan besar nih di dalam augmented reality. Dia jadi bisa mendeteksi tembok, dia bisa jadi mendeteksi orang atau objek apapun di depannya lebih presisi lagi karena udah ada lidar. Lalu dengan adanya GPS gitu, sekarang kita bisa membuat augmented reality, tapi di-trigger adalah posisi HP kita saat itu. Nanti aku akan memberikan contoh location based. Kemarin juga di BDW aku pakai. Lalu ada AI. AI ini cukup kompleks ya, ibaratnya dia kita latih juga secara manual. Lalu ada fisik dan full body tracker simulation. Ini adalah yang kita pakai dalam fashion kemarin, fashion di Bali Digital Fashion Week ini. Jadi poinnya adalah ketika ada hal baru dari HP, itu pasti akan menambah sebuah kapabilitas baru dari teknologi augmented reality itu sendiri. Selanjutnya, ini aku location base dari venue Bali Digital Fashion Week, yang itu aku harus nge-scan Oasis stage-nya, aku posisinya di mana, lalu aku upload, dan koordinatnya nanti dipasang ke dalam aplikasi, sehingga ketika ada kita spesifik mengarahkan ke arah venue ini, akan men-trigger filter-filter tertentu. Aku play sekali lagi ya. Nah, jadi kita nggak perlu nge-press ngemencet apa-apa lagi, ini udah langsung ke trigger. Ini merupakan fitur yang lagi aku explore banget, dan karena bisa dibilang ini punya potensi komersil yang banyak banget dari integrasi antara 2D dan juga 3 dimensi. Oke, ini contoh lainnya. Ini M-Block Space di Jakarta gitu. Ini sebenarnya buat lomba. Ini user interface-nya. Nih, real aku nih, cuma aku play aja di sini. Jadi kita harus nge-scan dulu gambar gedungnya, namanya Landmatter. Aku scan semuanya, jadi ketika kamera mendeteksi mesh ini dan juga lokasi koordinat GPS di sebelah sini, ini akan men-trigger. Nah, ketika ada event gitu, aku khawatir nih banyak elemen-elemen yang hilang, tapi ujungnya cukup berhasil sih ini. Dan ini juga menang lomba di Snapchat sih kemarin, di nomor 1 di Indonesia. Ini ada cloud simulation dan ya ini contoh dari location based AR tadi. Terus ini dari fashion di Bali Edition Fashion Week, BDFW. Cuma kemarin mungkin karena displaynya kurang optimal, jadinya lebih bagus. Ya kalau hasil optimalnya dengan objeknya ini seperti ini. Ini adalah koleksi dari Sipa, judulnya Japanese Harajuku kalau nggak salah. Ini Garuda Warrior. Lalu ini kalau nggak salah Mars. Ini aku diberi kebebasan banget sama Sipa untuk menginterpretasikan karyanya dia. Ini Mars, ini Uranus kalau nggak salah. Ini Venus, buatan Mbak Sipa, cuma aku beri animasi di bagian dalam dan muncul dan tidak munculnya gitu. Lalu ini punyanya Mbak Mira Hong, nggak salah. Mira Hoeng ya. Jadi ini body tracking ini salah satu yang masih basic dari fashion ya. Nanti aku sharing berjalan waktu, aku pengen ngejelasin apalagi sebenarnya state of the art dari fashion yang bisa dieksplor lebih lanjut. Ini kan hanya nempel di badan aja, lalu aku pasang sedemikian rupa.
ngikutin baju yang udah dikasih rig tadi. Nah, selanjutnya pada level selanjutnya ini masih fitur baru banget, masih 4 bulan yang lalu, itu namanya cloth simulation. Jadi kalau kita lihat di bagian rok bawah sini, itu ada simulasi seolah-olah kainnya jatuh. Itu terlihat simpel memang, tapi kalau di 3D artist, ini suatu hal yang di-render bakal lama banget. Tapi dengan adanya teknologi cloth simulation dan aku simplify dari buatan Siva, akhirnya kita bisa membuat simulasi kain ini bergerak mengikuti gerakan tubuh. Gitu. Ini salah satu buat BDFW juga, namanya kalau nggak salah Winter, wah Mbak Sipan mungkin nanti yang lupa aku namanya. Winter Dress kalau nggak salah. Terus tahun ini udah. Nah ini yang terbaru banget. Ini baru 1 bulan yang lalu. Gimana AI ini aku ambil dari Instagram orang yang namanya Ibrahim Buna. Aku kredit di sini. Nah gimana caranya dia cuma ngefoto outfit, lalu di paste, nah dia udah langsung jadi kembar lagi. Dia langsung pakai sama persis. Ini benar-benar sebuah kemajuan banget. Gimana aku ngebayangin ini di industri ya, di industri retail fashion misalnya. Ini udah bisa kita aplikasiin. Nggak harus kita bikin bajunya from scratch kayak aku buat, tapi benar-benar hanya dari gambar itu kita bisa apa ya, langsung dicoba di try on saat itu juga. Jadi kita nggak perlu bikin kreasi dari awal. Dengan AI ini bisa langsung dipasang. Ini contoh lainnya juga, ini masih si Buna juga, dia ke websitenya Zara, dia cuma foto ini, foto gambar ini, foto, pokoknya cuma foto doang. Nah, AI ini belum sempurna ya, baru dari depan dan biasanya bajunya hanya nempel aja. Cuma ngebayangin ke depannya ini, secanggih ini aku udah, oh gila, ntar kayak gimana lagi gitu. Tuh udah langsung jadi kayak gitu aja. Jadi nggak perlu lagi dibikin dari scratch, tapi udah difoto langsung dijadikan baju yang bisa dicoba. Terus tadi ada tema tentang NFT, jadi ini aku tambahin juga AR sebagai avatar. Ini NFT dari aku dulu, namanya My Pet Hooligan. Aku salah satu utility yang diberikan mereka itu mereka nge-share avatarnya atau FBX file dari NFT yang kita beli gitu, yang kita mint, gitu, yang kita hold gitu. Nah kita dikasih nih 3D avatarnya, kreator bebas mau ngapain aja. Ini karena ini buat kalian. Akhirnya aku bikin gimana cara menjadikan My Pet Hooligan avatar ini dijadikan avatar di Instagram. Ini salah satu AR yang bisa dieksplor lebih lanjut. Nah, selanjutnya ini ada AR sebagai avatar juga. Tapi ini contohnya Jokowi ini bukan NFT-nya siapa-siapa, murni aku bikin aja sama Sipa. Cuma aku pernah ngerjain project waktu itu dari Clone X, teman klienku. Dia minta dibikinin semacam kayak gitu. Dan ini bisa kita gunakan sebagai untuk meeting gitu, jadi real time kita ngomong langsung tapi muka kita benar-benar jadi sebagai Jokowi gitu, atau kita bisa gunakan sebagai Instagram Stories atau Snapchat. Jadi dan kalau teman-teman lihat di bagian belakangnya ini objeknya bisa dihapus menggunakan eraser machine learning gitu. Jadi benar-benar aku nggak kelihatan di belakangnya, kayak ada penghapus kan mungkin kelihatan teman kalau real time kelihatan, tapi secanggih itulah ibaratnya AR saat ini. Ya, avatar NFT digital identity. Nah, aku sendiri memang tertarik kalau beli NFT itu biasanya tertarik sama yang ngasih FBX karena aku jadi sebagai kreator punya kontribusi untuk mengeksplor lebih lanjut. Nah, yang terbaru ini kemarin AR sebagai digital product.
Nah, ini menarik banget. Salah satu pengaplikasian AR dia sebagai digital product. Ini dari CloneX gitu. Jadi mereka ngejual NFT-nya, jaketnya, namanya AR Hoodie kalau nggak salah. Terus di jaketnya itu sebenarnya di bagian depannya ini udah ada image yang bisa di-scan. Dan ketika di-scan, itu keluar kayak sayap gitu. Nah, ini dijual NFT-nya dan juga user dapat jaket jaket fisiknya gitu loh. Jadi dikirim langsung. Dan ketika user nge-scan gitu, langsung kayak keluar sayapnya gitu. Ini paling menarik sih, bukan paling menarik ya, paling tertarik untuk dieksekusi di bidang NFT sih kalau aku pribadi. Dan lebih hebatnya lagi, si Artefact ini dia di dalam community-nya, mereka tuh ngajak, ayo AR creator nih udah ada barcode, lu bisa nge-explore apa aja untuk menjadikan efek tertentu dari jaket hoodie ini gitu. Jadi mereka juga ngajak semua kreator holdernya untuk berkreasi. Gitu. Lalu udah sih dari aku itu aja. Cuma ini sedikit frequently asked question about augmented reality. Apakah harus bisa coding? Pertanyaannya, jawabannya adalah enggak. Tadi udah ada namanya kan visual scripting. Jadi kita tuh nggak murni harus menulis langsung coding, tapi udah dibuat sesimpel mungkin untuk digunakan user atau kreator. Apakah sulit untuk belajar AR? Sebagai entry level sebenarnya nggak sulit. Kalau teman-teman sekedar bisa Photoshop sendiri, belajar AR itu sangat simpel sih sebenarnya. Tapi untuk sampai ke level yang lebih expert, jujur aja memang teknologi ini terus ada hal yang baru. Berarti teman-teman harus update ilmu baru lagi, harus belajar baru. Dan kadang-kadang belajarnya 3D model, belajarnya scripting, dan belajarnya banyak bidang-bidang yang baru. Jadi sulit belajar AR, nggak sulit, tapi kita harus punya mindset untuk terus mau belajar gitu. Skill apa yang dibutuhkan untuk lebih lanjut, itu belajar 3D model akan sangat membantu, scripting juga akan lebih membantu, dan sebagaimananya. Ini aku sedikit gambaran, kalau kita memulai dari Spark AR misalnya, ini sudah ada template-template yang bisa kita explore. Jadi nggak harus memulai bikin aset dari awal, tapi kadang-kadang mereka udah ada template, dan kita juga disediakan library dari 3D model yang bisa kita pakai saat itu juga. Ini Spark, ini Lens Studio, ini kita tinggal bikin jamnya doang, ntar dia udah bisa ngikut tangan, atau di sini ada apa lagi ya, mukanya jadi berdistorsi, ini udah ada template-nya Mas bisa kita Imam, geser. itu kameranya ngeblur, sorry, maaf. Oke, gimana ya? Eh, aku stop video dulu kali ya. Bisanya kayak gini, oh penyakitnya ini nih, Logitech 920. Oke. Oke, lanjut Mas. Oke, selanjutnya ini visual scripting yang tadi aku bilang. Jadi kita hanya simply narik garis. Ketika ini cukup kompleks ya, cuma aku harus ngasih contoh yang lebih simpel. Misalnya, kalau objek ketemu dan angkanya lebih dari 0, ini kita trigger sesuatu semacam kayak gitu sih. Sebenarnya scriptingnya nggak susah, tapi kemampuan logik kita yang lebih penting dalam mengeksplor visual scripting ini gitu. Udah sih dari aku segini aja. Sisanya banyak kan yang terlalu teknikal, takutnya teman-teman kesulitan untuk memahaminya. Ya, di mana teman-teman bisa belajar AR, ini ada, kalau aku merekomendasikan dari Metaspark, itu yang ada kurikulumnya, di YouTube juga udah banyak, dan paling penting join komunitasnya. Paling itu aja dari aku sih, Mas Dedi Sutiadi. Mas Dedi ya, Mas Dedi. Oke, nggak apa-apa Mas, lebih lengkap, lebih baik. Aku baca soalnya. Siap Mas. Siap Mas Imam, makasih banyak. Wah, ini insightful banget ya tentang teknologi AR ini yang disampaikan sama Mas Imam. Aku lihat bahwa AR ini sangat ini banget ya, sangat dekat banget gitu dengan perkembangan apa ya, teknologi hari ini gitu.
Dan itu juga masih sangat realistis digunakan oleh teman-teman hari ini itu karena kayaknya beberapa teknologinya itu atau beberapa variasinya itu bisa digunain di Web2 ya, yang kayak misalnya Web2 itu maksudnya seperti kayak yang Instagram dan lain sebagainya gitu ya Mas Imam ya. Jadi kayaknya memang Ya, benar-benar. tadi Mas Imam lebih setuju dengan menggunakan bahwa mungkin ini belum dikatakan dengan metaverse gitu, tapi lebih ke apa tadi istilahnya itu Lebih kayak jembatan gitu, Mas. Jembatan untuk masuk iya, ke iya. ya Web3 lah gitu. Iya, Kalau teman-teman masih iya. ragu-ragu Jadi masuk ke VR. iya, aku nggak nangkepnya juga seperti itu tadi. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan AR atau yang tadi Mas Imam sampaikan itu ya ini ya untuk bersiap kita masuk ke metaverse itu justru ya hal-hal yang seperti ini, dan bahkan tadi Mas Imam bilang bahwa nggak susah kok kalau emang mau terjun ya ke dunia AR ini gitu. Sebelum nanti mungkin lebih kompleks atau jauh ketinggalan kalau misalkan Ya, masuk ke benar-benar. metaverse gitu. Mungkin Ya, kompleksitasnya akan ini lebih rumit lagi karena ya Mas Imam ini silakan. masih ya benar, ini kayak masih early stage banget, dan teman-teman kalau emang pengen belajar, ini adalah waktu yang paling tepat gitu. Paling tepat sebenarnya setahun yang lalu, cuma sekarang paling tepat kedua lah kalau segera masuk ke pelajari augmented reality. Iya ya, benar banget ya Mas Imam ya. Jadi pasti kalau misalkan kita sudah masuk ke Web3 atau metaverse gitu kan, ada pembahasan yang sangat rumit lagi di sananya gitu, NFT, crypto dan lain sebagainya gitu. Tapi kayaknya justru kalau AR ini masih dekat gitu dengan dunia kita yang memang kita masih user kan di Web2 ini dengan sosmed dan lain sebagainya gitu, Mas Imam ya. Benar banget. Oke, ada pengalaman tersendiri nggak sih Mas Imam ketika misalkan kan tadi udah cerita tuh bahwa pernah kerjasama dengan beberapa ya brand dan lain sebagainya gitu. Yang paling sulit itu apa sih biasanya Mas Imam? Kita sambil nunggu soalnya pertanyaan dari teman-teman gitu. Soalnya teman-teman yang mau bertanya gitu ya. Ini waktu yang paling Kesulitan. tepat nih. Kita sudah datengin ahlinya Mas Imam yang juga punya portofolio pengalaman. Bisa ditulis ya teman-teman yang masih bergabung di kolom chat yang mau nanya nih sama Mas Imam. Silakan Mas Imam, kesulitannya gimana sih selama pengalamannya mengembangkan teknologi AR ini? Silakan Mas. Kesulitannya apa ya? Kesulitannya ini sih Mas. Kalau aku sebenarnya kita sebagai programmer atau kreator gitu, sulit, kita memang dibayar gitu, dihargai dengan kemampuan kita untuk menyelesaikan solusi gitu. Jadi kalau dibilang kesulitannya apa? Karena ya kesulitan udah bagian dari makanan kita sehari-hari gitu. Jadi kesulitan jangan dihindari, jangan dikhawatirin, justru menjadi kemampuan kita dihargai di AR ini sebagai problem solver gitu. Kesulitan lainnya mungkin apa ya? Untuk mengedukasi klien mungkin ya, tentang capabilities baru yang bisa dicapai dari augmented reality. Bagaimana kita tahu, ini tuh setiap minggu, setiap 2 minggu sekali itu selalu ada fitur baru yang bisa dieksplor. Nah, aku ini seringnya dapat klien yang pengennya niru aja orang lain gitu. Aku jarang untuk join di brainstorming tentang AR karena apa ya? Karena aku dipekerjakan agensi gitu. Sedangkan yang paling ngerti AR kita gitu. Nah, seringnya kita udah dapat briefnya itu terlalu simpel aja gitu, terlalu nggak menarik untuk dieksplor augmented reality sebenarnya. Selain itu apalagi ya? Ya palingan itu sih Mas. Oke. Jadi memang justru lebih ke mengeksekusi satu permintaan ya. Kalau yang aku tangkap kira-kira itulah gitu. Jadi misalkan Mas Imam punya klien atau memang ada yang ajak kerjasama, ada kolaborator atau yang kliennya ini mintanya nggak kebayang lah gitu, maunya gimana sih dan lain sebagainya. Justru mungkin proses eksekusinya yang bikin susah gitu Mas Imam ya. Ya bisa juga. Kira-kira ya penguasaan AR ini manfaatnya untuk kita atau mungkin bisa apa sih Mas gitu kan? Mungkin kalau misalkan gue bisa AR ini apa sih manfaatnya buat gue gitu? Mungkin kira-kira kan teman-teman pengen tahu gitu ya. Apakah memang ini kalau bicara ekonomi gitu ya? Oh ini bisa dijual gitu, atau misalkan bisa loh skill ini tuh bisa dijual loh ke orang gitu loh. Kira-kira mungkin Mas Imam bisa cerita tuh soal itu gitu. Apa sih manfaatnya bisa nguasain teknologi AR ini gitu? Cukup banyak sih Mas. Yang pasti tadi Mas bilang ekonomi, finansial.
kita bisa banget, kalau tadi NFT itu kan mereka project-nya untuk dari customer, dari bisnis to customer gitu, jual ke orang. Kalau kita biasanya nge-approach-nya bisnis to bisnis sih, untuk ke brand gimana caranya mengajarin mereka bahwa ini tuh adalah experience baru yang bisa meningkatkan engagement mereka atau meningkatkan penjualan mereka, semacam kayak gitu. Terus karena AR ini dari sosial media platform, dia sangat mudah untuk viral gitu. Bayangin kalau teman-teman punya sosial media, ngeposting video palingan kan hanya di feed itu aja. Tapi kalau ketika menggunakan AR, sebut saja di Instagram, terus dipakai oleh Telegram, itu bakal meliar kemana-mana gitu. Tiba-tiba efek kita, dan kalau kita kerja di brand, mereka mengharapkan impresi tersebut. Gitu. Terus apa lagi ya? Ya kayak tadi yang aku contohin, bisa buat passion, bisa buat memberi pengalaman baru dari user dalam mengkonsumsi brand itu sendiri sih buat aku. Dan juga ini baru informasi baru kemarin dari Meta gitu. Nah, biasanya kan kita ngiklanin dari Facebook atau dari TikTok itu mengiklankan Aku mati kayaknya nih. Halo Mas Imam, Mas Imam masih bergabung? Suaranya hilang Mas Imam. Oke. Oke teman-teman, mungkin ini sepertinya Mas Imam ada kendala gitu ya. Kita masih nunggu Mas Imam bergabung kembali. Karena saya pikir tadi saya yang koneksinya buruk, karena tadi sempat di lokasi sini terasa ada gempa kawan-kawan, tapi alhamdulillah masih aman. Iya. Oh iya benar, Mas Imam nampaknya jaringannya agak ada gangguan, jadi menghilang dari Zoom. Mudah-mudahan bisa segera kembali, nanti bisa join bareng. Sekali lagi buat teman-teman yang mau bertanya ya terkait dengan augmented reality, sebelum nanti Mas Imam join lagi, bisa langsung di chat, ditulis pertanyaannya di kolom komentar. Nah ini dia Mas Imam sudah kembali bergabung. Mas Imam, sorry, aku kira tadi jaringan aku yang bermasalah, internetku mati gitu kira. Tapi ternyata mungkin Mas Imam sorry masih di mute, sorry. Oh ya, oke. Ya, aku kira juga tadi ini Mas Dedi apa aku ya, ternyata ini langsung ganti koneksi ke HP dulu aja, personal hotspot. Oke, siap Mas Imam. Iya. Tadi Mas Imam bilang, wah pasti banyak banget lah ya manfaatnya yang bisa kita rasakan dari memiliki kemampuan untuk augmented reality ini gitu ya Mas Imam ya. Kalau misalkan bicara sosok inspirasi nih dalam berkarya, Mas Imam mungkin bisa nggak sih nge-spill gitu. Ini kan biasanya kan ya Mas Imam kan juga kalau misalkan dibilang seorang artis kan seorang artis gitu, karena kan bisa menghasilkan satu produk yang kemudian bisa dinikmati oleh orang-orang lain gitu. Nah kira-kira apa sih yang paling menginspirasi Mas Imam gitu dalam melahirkan karya-karyanya, selain memang permintaan klien pastinya gitu kan. Mungkin ada iseng-iseng, gue pengen bikin kayak gini atau pengen bikin kayak gitu lah gitu. Nah mungkin lebih ke proses kreatif itu biasanya gimana sih kalau Mas Imam sendiri gitu, selain mengeksekusi dari hal-hal teknisnya tentu pastinya gitu kan, yang berkaitan sama skrip tadi dan lain sebagainya gitu. Inspirasi kalau aku rasa sih ya, aku tuh bosen kalau ngerjain untuk klien, itu bosen karena mereka tuh biasanya request-nya simple gitu loh. Bukannya sombong ya, maksudnya mereka biasanya meniru filter-filter yang udah ada gitu. Sedangkan teknologi AR ini baru terus tiap 2 minggu. Aku selalu pengen nyari apalagi yang bisa dieksplor dari AR ini sendiri sih. Tiba-tiba kepikiran gitu, ini aku nggak tenang nih, kayaknya bisa dipakai buat sebut saja menghitung lari kita nih selama olahraga. Itu kan suatu hal yang baru gitu. Jadi prosesnya lebih mencari ide sih, ide apalagi yang bisa dijangkau dari augmented reality ini sendiri. Dan karena ini bidang baru, ini semuanya itu nggak ada yang pro ya Mas ya. Jadi kita tuh semuanya belajar bareng-bareng, lihat teman, dia bisa ini, kayaknya bisa dieksplor lebih lanjut. Kemarin itu lomba yang aku aplikasikan ke dalam Spark AR World yang merupakan
tadi di awal itu terinspirasi dari Facebook Connect 2021. Mereka punya video dari Mark Zuckerberg, dia lagi main badminton kayak gitu. Itu kan cuma angan-angan dari si Mark Zuckerberg dan Meta ya, bahwa ntar ke depan bisa kayak gini nih. Tapi di kepalaku tuh kayaknya bisa deh, ini kayaknya mungkin deh ini dieksekusi. Lalu aku berapa minggu kemudian nyiapin proof of concept-nya, kira-kira mungkin kan nggak ya kayak gitu. Ternyata tadinya nggak bisa. Aku butuh salah satu fitur baru. Nah, ketika fitur baru itu datang, itu tiba-tiba langsung semuanya jadi memungkinkan gitu, dan aku execute dan menang gitu ya, nggak menang juara satu tapi cukup dipertimbangkan untuk masuk 5 besar gitu, karena Oke. mengikuti dari visi Meta itu sendiri sih. Pokoknya inspirasiku adalah apa lagi yang bisa dicapai dari teknologi ini gitu sih. Bukan Nah, mungkin Mas, hmm, eksplorasi gimana kreatifnya, Mas? lebih kayak solusi gitu loh. Nah, Karena mungkin Mas Imam bisa, kalau karena apa AR, Mas kalau Imam? enggak, kalau AR artis biasanya kan dia menggunakan ini sebagai self expression semacam kayak gitu ya. Kalau aku karena Hmm, backgroundnya desainer gitu, di kepala aku tuh adalah hmm, kayak lebih mencari solusi dari permasalahan-permasalahan yang bisa diselesaikan gitu. Ya, kalau artis biasanya mengeksplor dirinya sendiri, mengeksplor self expression, medium of self expression. Kalau aku pengen, karena ada developernya gitu, pengennya solusi base gitu sih. hmm. Hmm. Mungkin Mas Imam bisa sharing nih, kira-kira dari renungan-renungan yang tadi itu, wah, gue sebagai background gue desainer, tapi gue juga ngembangin teknologi AR ini gitu. Mungkin Mas Imam Hmm. bisa ngasih tahu sejauh ini yang kebayang dalam pikiran Mas Imam, ternyata AR itu bisa ini, bisa ini, bisa ini loh gitu loh. Mungkin Mas Imam bisa jelasin tuh, yang mungkin juga dekat dengan kehidupan kita gitu loh. Jadi sebenarnya teknologi ini nih Hmm. sangat dekat sama Ya. sama kehidupan kita, dan ini bisa sangat Hmm. bermanfaat banget gitu loh, bukan hal yang jauh gitu. Kita apa tuh kira-kira Mas Imam? Sekarang banyak eksplorasinya ke augmented reality glass ya. Jadi kita bisa aja Hmm, ngebayangin kalau kita pakai kacamatanya, ada nih sebuah AR, masukkan garam, ini benda ini dideteksi sebagai garam 2 sendok gitu. Jadi kita nggak harus lihat video, aduk selama 2 menit langsung ada countdown semacam kayak oh gitu. iya iya. Dia bisa mendeteksi, oh ini kecapnya 2 sendok gitu. Atau ya semacam kayak gitu, atau enggak bisa menu digital semacam kayak gitu sih. Hmm, iya Hmm. iya iya, itu hal-hal yang sangat realistis Mas ya, bisa, atau mungkin udah Ah, ada yang Mas Imam tahu? udah ada, cuma dia pakai device biasanya, belum diaplikasikan ke, ibaratnya ke Ah, kacamata. Banyak sih. iya sih, Yang itu sih yang keren tadi sih, yang try keren on sih. yang paling ini. Iya keren sih, keren kalau misalkan ada satu alat Oke. lewat AR gitu ya, kita bisa mendeteksi misalkan minuman Hmm. itu kondisi racun seperti apa, bahkan udara juga ya. Oh ini udara di sini kurang sehat, tapi hanya Ya bisa. dengan teknologi yang tadi gitu ya. Misalkan supaya kan mungkin Hmm. kalau sekarang butuh beberapa teknologi atau butuh beberapa Hmm. hitungan yang ilmiah gitu ya. Tapi dengan Hmm. teknologi AR artinya aku ngelihat bahwa AR ini bisa sangat hadir itu untuk problem solving seperti Mas Imam tadi bilang gitu loh. Hmm. Artinya memang dekat dengan beberapa mungkin kimia atau fisika, tapi ya dunia-dunia itu juga dekat dengan kehidupan nyata kita gitu Mas Imam, yang kemudian bisa Hmm. melahirkan satu solusi gitu ya di Ya masyarakat benar. gitu. Nah ini ada pertanyaan nih Mas dari Mas Agam ya. Mas bisa dijelasin ulang nggak soal metode yang digunakan augmented reality dan fungsinya masing-masing? Mungkin Metode. agak kelewat tadi, bagian slide nomor berapa gitu mungkin. Oke, aku Metode yang digunakan augmented reality dan fungsinya masing-masing. coba aku share screen lagi ya tadi ya. Siap Mas, silakan. Di sana pakai Canva ini Mas. Siap, nggak apa-apa Mas. Aku rada lupa juga tadi bidang apa ya aku ngomongnya. Metode yang digunakan. Oke.
Ini kali ya maksudnya ya. Jadi kalau augmented reality ya secara basic kita tuh bisa mendeteksi, kita ada beberapa capabilities yang basic ini, dia hanya berdasarkan satu image input ataupun video input gitu. Yang pertama ada target atau image tracker, misalnya teman-teman misalnya kita program misalnya melihat logo, sebut saja logo Starbucks misalnya, dari Starbucks itu keluar kopi gitu. Ini bisa dijadikan, ini bisa disebut sebagai target atau image tracker sih. Lalu ada face tracker, kalau kita mau memakai topeng atau kacamata atau try on kacamata atau rokok dan sebagainya macam, itu berarti di muka kita udah didetek, dimasukkan fitur dari face tracker. Lalu plan tracker ini mendeteksi permukaan datar. Jadi misalnya teman-teman ingin menaruh objek di satu titik, tinggal diklik gitu, tiba-tiba dia ada di samping kita joget-joget atau karakter gitu. Kita juga bisa joget di sampingnya, itu berarti plan tracker. Plan tracker kayak tadi itu ada kayak jam tangan misalnya, dia bisa mendeteksi kalau di sini kita pasang jam, bisa kita try on jam tangan. Atau enggak tangan kita kalau di TikTok suka bisa, kalau kayak gini dia jadi rekam, kalau kayak gini dia jadi ya semacam itu. Mungkin teman-teman sudah tanpa sadar sudah merasakan augmented reality sendiri atau filter sih lebih populernya. Terus capabilities ini yang capabilities yang masih baru. Misalnya kalau kita ada dikombinasikan dengan GPS, yang tadi itu kita bisa mendeteksi lokasi dari Bali Digital Fashion Week misalnya. Lalu men-trigger filter tertentu, itu kita program. Lalu ada lidar itu berarti ada laser, kayak semacam laser untuk mendeteksi jarak antara handphone dengan objek-objek di depan kita. Ada AI, lalu ada fisik full body tracker simulation, ini buat mendeteksi seluruh badan dan pergerakan kita. Ini tadi ya. Jadi gitu sih. AR ya. Ini yang tanya dikit ya, aku ngejelasinnya kecepatan apa gimana nih Mas? Apa terlalu memusingkan? Iya, iya. Enggak kok Mas, enggak. Sangat insightful pastinya. Oke Mas, ini Mas ada lagi yang nanya, menurut Mas Imam, ini dari Suci Rahmadani ya. Halo Suci. Ya, halo Mas Imam. Bertanya, menurut Mas Imam, AR versus VR, mana yang punya masa depan yang lebih cerah? Lebih, kalau aku sih ngerasa untuk masuk ke dalam dunia VR lalu benar-benar menutup diri kita itu kayak masih belum kebayang aja sih kalau aku pribadi. Makanya aku fokus ke AR karena dia tuh mengintegrasikan dunia nyata, bukan kayak eskapisme gitu loh ke dalam VR gitu. Kemarin sih teman-teman kreator ngerasa VR yang terbaru punya Meta itu lumayan nyaman dan bisa dipakai, tapi menurutku sih VR mungkin oke, tapi masih butuh beberapa tahun lagi gitu. Nah, kalau AR ini udah diakui lah sebagai industri yang cukup menjanjikan. Ini dibuktikan dengan Apple, dia mulai mengeksplor glasses-nya sendiri, namanya Reality Lab. Ini kemungkinan Februari akan di-launching. Ini bocoran, bukan bocoran sih, gosip-gosip. Microsoft juga Gosip ya. Microsoft juga lagi mengeksplor HoloLens namanya. Terus ada Snapchat, terus ada juga apalagi ya. Pokoknya memang big technology company sekarang ngerasa untuk perlu mengeksplor AR gitu, terlepas nantinya gimana, mana yang lebih cerah. Yang pasti perusahaan-perusahaan besar ini udah memberi gambaran bahwa mereka sepakat bahwa AR menjadi bagian dari yang perlu diantisipasi gitu. Ada kesulitan. Paling gitu aku jadi ya pro AR. Pro AR tapi VR juga mungkin belum, karena VR dia membutuhkan glasses yang harganya nggak terlalu murah gitu. Jadi eksplorasinya masih cukup terhambat sih. Kalau butuh VR itu kan berarti butuh 7 juta. Sedangkan kalau AR dengan handphone berarti hampir semua user di Indonesia tuh udah punya gitu.
Jadi AR sudah dibuktikan lebih mainstream lah ketimbang VR gitu.